Halo Bapak Ibu guru hebat yang ada di Indonesia, terkhusus di Kabupaten Samosir. Saya Ance Wina Nebaho, guru dari SMP Negeri 3 Simanindo. Kali ini akan memaparkan bagaimana cara membuat slide dengan menggunakan Microsoft PowerPoint ya. Nah, PowerPoint ini sangat banyak sekali manfaatnya kita gunakan. Membuat slide saat kita menyampaikan materi pelajaran, menyampaikan laporan, ya Bapak Ibu. Nah, langsung saja kita buka aplikasi PowerPoint yang ada di laptop. Tampilannya akan seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, tahap pertama ini sudah slide yang akan kita bikin. Nah, biar gampang, yang kolom yang click to add title ini lebih bagus kita hapus dulu biar kita mudah membuat slide-nya. Nah, berikutnya kita akan memilih desain dari slide kita. Kita buka desainnya. Kita buka desain. Di sini kita pilih. Ada banyak pilihan ya Bapak Ibu. Nah, kalau dia di Microsoft 2010, 2016 itu lebih banyak pilihannya. Tapi kalau di 2007 lebih sedikit ya. Oke, saya coba pilih yang ini untuk judul ya Bapak Ibu. Untuk menggandakan membuat lembaran baru, tinggal kita buka home, new slide, tinggal kita klik new slide. Ada baiknya setiap kita memilih lembaran, kita pilih yang kosong, bukan yang langsung ada aturan untuk pengisiannya. Kita pilih kosong atau blank. Nah, begitu selanjutnya kalau kita mau menambah slide ya Bapak Ibu. Lalu kita kembali ke slide yang pertama. Kita akan membuat judul materi kita di sini. Nah, untuk membuat judulnya atau mengisi slide ini dengan tulisan, bisa kita pilih dengan membuka home, klik home, lalu di bagian drawing di sini ada kotak kecil tulisannya huruf A, ini kita klik. Kita klik sekali, lalu tempatkan kursor kita di slide. Ya, di slide. Kita klik 2 kali, lalu tarik, tahan dan tarik, lalu lepaskan. Disinilah kita bisa membuat judulnya. Contoh, saya bikin judulnya ciri makhluk hidup. Oke, ini kita bisa atur memperlebar luas dari tulisan ini. Bisa kita atur dia rata tengah kah, atau rata kanan kiri, atau ke kanan atau ke kiri. Nah, dan bisa kita geser. Caranya kita letakkan kursor kita pada tulisan yang mau kita geser. Setelah muncul tanda panah 4 seperti ini, kita klik, tahan, kita klik dia 2 kali, lalu tahan, mouse atau kursor kita lepaskan. Nah, cara yang lain ya, tempatkan kursor kita di sini. Setelah itu
bisa kita gunakan tombol yang ada di keyboard laptop ya. Tombol ke atas kalau dia mau ke atas, tombol ke bawah kalau dia mau ke bawah, tombol ke kanan atau tombol ke kiri ya. Nah, lalu untuk mengubah tulisan, lihat di home. Di sini ada jenis tulisan, ukurannya, lalu apakah dia ditebalkan, dimiringkan, atau ada garis bawah. Oke, nah kita ganti. Contoh, saya mau pilih nih Algeria, lalu tulisannya mau saya besarkan jadi ukuran 48. Oke, saya geser biar agak ke tengah. Nah, kalau mau mengubah warna tinggal kita klik di tulisannya. Kursornya jangan ada di dalam ya. Kita klik di barisnya, di luarnya. Baru setelah itu kita buka home. Di sini kita pilih warnanya. Misalnya mau warna merah bisa, mau warna ungu bisa, mau warna kuning bisa. Contoh saya pilih warna merah tua. Nah, lalu untuk menyisipkan gambar-gambar bentuk persegi, tanda panah ya, bisa kita lihat di home. Kalau di laptop saya home, insert juga bisa ya, insert shapes, ini Shapes tulisannya, bisa dari insert Shapes. Di sini bisa berbagai macam bentuk kita masukkan ya Bapak Ibu. Contohnya saya ambil ini, klik lalu tahan, lepaskan ya. Nah, ini bisa kita geser ke atas ke bawah, kita perluas bidang tulisannya. Oke, ini pitanya kita perpanjang, ujungnya bisa kita perpanjang, perlebar ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini di sini bisa langsung kita buat tulisan. Bisa kita buat tulisan. Caranya kita klik, langsung kita ketik di situ, ya. Misalnya nama sekolah kita SMP atau nama kita oleh Angelina SPD SMP Negeri 3 Semenendo. Oke. Ini karena tulisannya kurang jelas, ini bisa kita ganti. Caranya kita blok dia ya. Baru kita buka ke home. Ini kita pilih di bagian warna. Kalau ada huruf A, itu berarti tulisan. Untuk mengubah atau mengedit tulisan. Kalau mau warna yang lain, pilih more colors. Color. Misal mau pink, klik pink. Mau hijau, bisa hijau. Lalu kita okekan, dia jadi hijau. Nah, untuk mengubah gambar pitanya, shapes-nya, kita klik dia, lalu lihat format. Lihat ya. Format. Ini tampilan formatnya setelah kita klik. Nah, di sini bisa kita pilih dari shape fill. Ya, mau kita pilih warna apa?
bisa kuning, kita sesuaikan dengan warna tulisan. Misalnya saya pilih hijau, lalu tulisannya kita ganti. Caranya dengan kita blok, lalu kita pilih text fill, tetap di menu format ya Bapak Ibu. Text fill kita pilih jadi warna hitam. Oke, sudah kelihatan. Nah, jadi syarat dari membuat PPT adalah keterbacaan tulisan dan permainan warna sehingga kelihatan menarik. Nah, berikutnya kita masuk ke slide yang kedua. Jika misalnya kita mau mengubah latar slide-nya tidak seperti ini, tinggal kita pilih desain lagi. Kita pilih desain. Contoh, saya mau pilih yang ini. Oke. Nah, kalau saya pilih klik langsung, halaman pertama, slide pertama akan berubah ya Bapak Ibu. Nah, jadi caranya ini kita undukan, kita kembalikan. Caranya kita klik slide kedua, pilih mau slide yang bagaimana. Misal saya pilih ini, klik kanan, lalu pilih Apply to selected slides. Artinya diterapkan hanya pada slide yang dipilih. Gitu. Oke. Nah, jadi itu gunanya untuk membuat background dari slide pertama berbeda dengan background dari slide yang kedua. Oke, kita masukkan materinya. Kita masukkan materinya sama seperti memasukkan tulisan biasa. Misal saya pilih ini, atau saya pilih tanda panah, saya ketikkan di dalamnya ciri-ciri makhluk hidup. Ini saya lebarkan dulu tulisannya saya hitamkan, tebalkan. Nah, kalau mau saya ganti, klik di luar dulu, baru klik arah tanda panah, kita bikin save fill. Kalau misalnya mau menambahkan warna, di sini kan hanya tersedia ini. Mau menambahkan warna, pilih more fill colors. Ya, more fill colors. Misalnya saya pilih warna pink yang agak lebih cerah. Oke, saya pilih oke. Lalu saya tambah tulisan yang pertama, tumbuh dan berkembang. Ini kita besarkan tulisannya sedikit. Kita sesuaikan ukuran dari shape yang kita pilih dengan tulisan yang kita sisipkan di dalam. Ini juga saya besarkan ukurannya agar kalau ditayangkan bisa kelihatan. Nah, kalau mau bikin warnanya bisa
misalnya warna tulisannya saya ganti jadi warna kuning. Lalu berikutnya kita tambah lagi. Sebenarnya dengan mengcopy yang si nomor 1 bisa saja ya Bapak Ibu, bisa juga manual menambahkan dari sini. Contoh mengkopinya saya bikin seperti biasa, klik di luar tapi kena ke kotak dari tulisannya nomor 1, lalu kita pilih copy, bisa Ctrl C di keyboard, bisa juga klik kanan copy here, ya langsung muncul, tinggal kita susun di sini. Kita bisa langsung ganti tulisannya. Yang kedua misalnya berkembang biak. Oke, kita bisa copy lagi, kita atur susunan. Yang ketiga pas. Yang keempat bergerak. Yang kelima membutuhkan kanan. Keenam sisa basic. Dapat menanggapi rangsangan. Ini susunannya kita atur ya, biar dia kelihatan rapi. Oke. Ini dia. Nah, ini berikutnya kita coba untuk menyisipkan gambar. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menyisipkan gambar pada slide ini. Kita pilih slide yang baru. Oke, saya akan masukkan gambar. Caranya kita klik insert, lalu pilih picture,
Berikutnya saya ambil dulu gambar, kita pilih, klik gambar yang mau kita masukkan, lalu pilih insert. Ini saya kecilkan. Berikutnya untuk gambar yang kedua, picture, pilih insert. Kita atur bagaimana posisi gambarnya. Insert picture. Oke. Kita bikin judulnya atau kita pakai shape saya judulnya ketikkan ciri yang pertama, tumbuh dan berkembang. Ganti warna hurufnya, kita klik format, text fill-nya kita coba pilih yang hitam, lalu berikutnya shape fill-nya saya pilih yang kuning. Kalau mau tulisannya dibesarkan, ya, kita blok tulisannya, buka klik home, lalu di ukuran huruf bisa kita pilih. Nah, seperti itu memasukkan gambar, Bapak Ibu. Nah, berikutnya sering kita melihat tampilan slide di mana ada kartun-kartun yang bisa bergerak atau gambar yang bisa bergerak. Itu caranya hampir sama seperti menyusukan gambar, tapi sebelumnya kita harus mendownload dulu gambar animasi yang bergerak, gambar animasi bergerak khusus untuk PowerPoint. Nah, di sini sudah ada beberapa yang saya download, ya, sudah ada beberapa yang saya download. Ini contoh, saya akan masukkan Spider-Man, saya insert. Ini bisa kita atur posisinya, misalnya dari sini. Ini bisa kita ubah, mau mendatar dia begini atau mau manjat seperti ini. Ini shape juga bisa kita atur posisinya, Bapak Ibu, ya. Caranya dengan kita klik, kita ada tanda panah, tanda bulat hijau, itu untuk mengatur atau merubah arah dari shape atau gambar. Oke. Nah, ini tayangannya. Untuk melihat tayangan dari slide, kita bisa pilih di sudut bagian bawah itu ada gambar slideshow, ikonnya seperti ikon TV. Itu saja kita klik. Saya coba, ya. Oke. Jadi kita lihat ini animasi dari Spider-Man-nya bergerak, ya Bapak Ibu, bergerak.
Nah, untuk keluar dari tampilan ini kita pilih tekan di tombol keyboard Escape ESC. Biasanya itu di sudut kiri atas tombol terakhir ESC untuk keluar dari tampilan slideshow ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira seperti ini membikinnya. Bisa Bapak Ibu lanjutkan untuk sesuai dengan materinya. Lalu berikutnya untuk mengatur tulisannya itu animasinya. Kita mulai dari slide yang pertama. Untuk ciri-ciri makhluk hidup, kita klik kotak tulisannya, baru setelah itu pilih animasi. Oke, selanjutnya kita akan belajar untuk mengubah atau membuat animasinya. Caranya, kita klik tulisan yang akan kita bikin animasinya. Di menunya ada tulisan animation. Ini kita klik. Nah, di sini ada banyak pilihan. Jadi, entrance dia kalau mau animasi mau masuk. Contoh, saya bikin yang bones. Saya pilih bones, kita klik. Oke. Nanti tulisan ini akan masuk seperti ini. Oke, jadi nanti jika kita klik tampilan pertama itu ciri-ciri makhluk hidupnya, judulnya akan tampil seperti tadi ya Bapak Ibu. Ini bisa kita atur kecepatannya. Caranya kita klik dia di sini di format. Di animation tadi ada start on click. Ini artinya kita akan mengganti slide dengan cara mengklik. Jadi setiap kita klik mouse atau kita tekan kursor, maka slide akan terganti. Nah, durasi waktunya ini bisa kita ubah. Kita klik animation pane. Ini tempat untuk melihat animasi apa saja yang sudah kita masukkan, dan mengedit animasi juga bisa ya Bapak Ibu. Ini untuk timingnya sama ya, on click bisa second, kita pilih medium bisa, slow atau lambat dia bisa, very slow bisa. Contoh saya pilih slow ya. Ini bisa diulang repeatnya ya, kita coba diulangi sebanyak 2 kali tadi saya pilih. Nah, berikutnya saya coba bikin animasi di tempat ini, di tempat yang bertuliskan nama saya. Sama caranya, saya klik lalu pilih animasinya, apakah dia save, real, saya coba real, random, saya coba ini. Oke, kita atur lihat di animation pane-nya, kita atur waktunya, timingnya. Kalau menurut kita terlalu cepat, bisa slow, kita pilih. Muncul seperti ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Saya coba lagi untuk animasi pada materinya. Saya klik tanda panahnya, kita pilih contoh ini. Nah, ada perubahan pada tulisannya.
Saya coba pilih wheel, kita atur timingnya. Ini sudah medium, saya pilih yang slow. Oke. Lalu ini bisa kita atur, misalkan bounce juga. Saya samakan semua. Jadi dengan membuat animasi ini, dengan adanya animasi ini membuat tampilan kita lebih menarik. Oke, slide yang ketiga. Tunggu dan berkembang. Untuk saya atur timingnya. Dulu saya pilih jadi slow. Ini gambarnya saya pilih. Yang kedua sama, yang ketiga saya samakan. Oke, nah misalkan materi slide kita sudah selesai, saya coba tampilkan slideshow. Pilih yang di sudut kanan bawah yang gambar televisi, mirip seperti gambar televisi ya Bapak Ibu. Lalu saya klik kursornya atau mouse juga bisa. Oke. Berikutnya ciri-ciri makhluk hidup. Jadi untuk memunculkan tulisan-tulisannya ini kita harus mengklik mouse atau tombol kursor. Oke. Untuk kembali ke awal bisa klik tombol escape di keyboard laptop. Nah, misalnya ada yang mau diubah. Nih, ciri-ciri makhluk hidup tadi ada kita bikin repeat atau 2 kali, sepertinya kurang cocok. Bisa kita ubah. Bikin jadi none. Oke. Nah, lalu bagaimana cara menghapus animasinya? Misalnya setelah kita tayangkan kita tidak perlu bikin animasi. Caranya, contoh ya. Ini ciri-ciri makhluk hidup ini saya mau menghapus animasinya. Kita klik yang mau kita hapus. Klik, kita lihat animasi pen-nya. Ini dia. Tanda panah ke bawah kita klik, pilih remove. Jadi ini nanti tidak akan ada animasinya. Kita lihat slideshow-nya. Ya. Jadi dia terus berada di situ, tidak ada animasi. Oke. Nah, lalu bagaimana memasukkan video? Misalnya, bisa caranya sama. Contoh di slide yang keempat, saya mau memasukkan video. Kita coba mencontohkan untuk memasukkan video. Oke,
Oke, kita buka insert, menunya insert, lalu lihat di bagian akhir itu ada video. Kita klik tanda panahnya, lalu kita pilih video from file jika di laptop kita sudah ada videonya. Kalau kita mau mengambil dari website lain atau dari YouTube, tinggal pilih video from website. Kita pilih video from file. Kebetulan ini sudah ada saya simpan. Kita klik filenya, baru insert. Kita tunggu prosesnya. Coba ini tampilannya kita perbesar. Oke. Nah, kita bisa tambahkan tulisannya video tanaman Putri Malu menunjukkan ciri makhluk hidup dapat bergerak. Tambah saya atur animasinya. Jadi videonya nanti akan kita coba slideshow. Di sini langsung bisa kita playkan. Skip, kita kembali ke awal. Nah, demikian Bapak Ibu tutorial menggunakan PowerPoint. Ini yang saya bagikan masih membuat slide yang sederhana ya Bapak Ibu. Jadi dari slide ini bisa kita membagikan materi pelajaran kita kepada anak didik kita. Oke, setelah selesai kita buat PowerPoint-nya, langkah selanjutnya adalah menyimpan dokumen PowerPoint ini. Kita klik file, lalu ada save. Ya Bapak Ibu, nanti kita diminta untuk mengetikkan nama file tersebut. Ini karena file saya sudah tersimpan kian, maka setiap di save tidak muncul lagi. Oke, sekian dan terima kasih materi ini, semoga dapat membantu Bapak Ibu.